dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Teman-teman, kita mau bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini untuk melakukan PA kami. Tuhan, kami tahu kami masih terus melakukan PA kami melalui Zoom Tuhan, kiranya Engkau yang tetap memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami satu persatu di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati pendeta kami malam hari ini, Pendeta Tommy Dixon Tuhan, dalam menyampaikan firman-Mu kepada kami, kiranya apa yang pendeta sampaikan dapat kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga untuk beberapa teman kami yang belum bisa ikut join dalam PA malam ini, kiranya Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, bentar ya. Jadi PA kita malam ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Tamu-tamu spesial. Jadi kita kedatangan beberapa pengurus-pengurus dari Permata Klasis Jakarta Banten. Mungkin buat abang dan kakak boleh say hi atau mungkin ada yang mau disampaikan. Kami persilahkan. Ya, salam semuanya teman-teman Permata Japus. Ya, halo. Selamat ber-PA. Perkenalkan aku Kevin Purba dari pengurus Klasis Jakarta Banten. Selamat ber-PA. Terima kasih Bang Kevin. Ada lagi mungkin kakak-kakak? Kak Ica mungkin, Kak Ica. Kayaknya ada senyum-senyum deh. Oh, atau kita inin dulu kali ya, teman-teman, abang-abang kakak-kakak kita yang dari Permata Klasis, ada Bang Kevin tadi, terus ada Kak Ica, ada Kak Vio, ada Kak Yeyen, sama Kak Nita ya. Itu. Ayo, mungkin Kak Ica boleh sepatah dua patah kata. Apaan ya? Jangan nangis kata Bang Ocha. Shalom teman-teman. Halo. Udah lama ya aku nggak ikut PA. Akhirnya aku bisa. Jangan Itu yang bener udah lama. Akhirnya senang sekali bisa kembali bergabung untuk ber-PA bersama dengan teman-teman Permata Jakarta Pusat. Terima kasih. Selamat ber-PA. Bujur. Terima kasih. Selamat mengikuti PA juga buat kakak dan abang semuanya. Oke teman-teman, PA kita pada malam hari ini temanya itu jam doa. Bahannya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nanti setelah penjelasan dari pendeta, mungkin teman-teman yang mau bertanya atau mungkin mau sharing tentang jam doa atau mau tanya-tanya karena kenapa diangkat temanya jam doa, kita mau biar teman-teman nih paham apa sih artinya jam doa gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang paham termasuk aku, sebenarnya sih belum terlalu paham ya apa sih jam doa tuh kayak apa sih, atau kita harus apakah harus punya sesuatu yang diinginkan baru kita patokin jam doa kita tuh kapan aja, atau mungkin sebenarnya tuh ada yang rutin dilakuin di jam doa itu. Itu nanti teman-teman bisa tanya sama pendeta atau mau sharing-sharing juga, kita sama-sama di sini. Sekarang kita mau angkat satu pujian lagi sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku.
Oke, teman-teman, kita masih punya satu lagu lagi ternyata buat masuk ke dalam firman Tuhan kita. Kita mau langsung aja, kita nyanyi lagu Jadikanku Rumah Doa. Tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Teman-teman, kita mau angkat pujian ini satu lagi. Bawa Hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
Untuk pendeta kami persilahkan. Suaranya belum di-unmute pendeta. Ya, sudah ya? Ya. Oke, mari kita berdoa ya. Ya, kita berdoa. Bujur terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Allah Bapa surgawi kami, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, karena permata-Mu, yaitu permata dalam GBKP Runggun Jakarta Pusat, tetap setia beribadah kepadamu. Di tengah kondisi yang harus kami hadapi, kami alami, dan kami arungi, kami tidak akan melupakan pelayanan kami semua. Dan hari ini kami akan membahas jam doa, di mana Engkau telah menjadi pendoa yang adalah teladan untuk kami, berkati hati dan pikiran kami, sehingga permata-Mu yang telah Engkau miliki ini dengan darah-Mu yang mahal dan kudus, menjadi permata di dalam hati-Mu, permata di dalam sorga, dan permata bagi-Mu untuk bersaksi di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, juru syafaat kami akan membimbing kami dalam pembelajaran malam ini. Amin. Ya, salam. Ya, salam ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ayat kita atau ayat tema kita adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Pertama Tesalonika 5:17 itu tetaplah berdoa. Memang dalam terjemahan bahasa Yunani dan dalam bahasa Inggris dari bahasa Yunani, tetaplah terus berdoa dan jangan berhenti. Dalam arti bukan kita tidak makan, minum, tidak kerja, berdoa saja. Tapi maksudnya doa dijadikan sebuah bukan gaya, tapi sebuah cara hidup, dan juga doa merupakan satu bagian kehidupan. Artinya selama hidup, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan harus berdoa. Karena hidupnya itu tiap hari, ya, tiap jam, tiap menit, tiap detik. Berarti di dalam detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun harus ada doa. Sedangkan yang kita bahas saat ini adalah jam doa. Berarti ada jam tertentu untuk berdoa. Saya pikir temanya kesada ya. Setuju ya, Kristi ya? Bahwa ada jam doa. Artinya dalam satu hari ada jam doa. Artinya ada 1 jam, mungkin juga tidak 2 jam, 3 jam, tapi ada dalam 24 jam ini ada kesempatan untuk berdoa. Saya lihat dari temanya begitu. Nah, kalau kita tanya, kenapa kita mesti berdoa? Bukankah Tuhan kita omniscience, maha tahu? Ya kan? Tuhan maha tahu ngapain kita berdoa, atau sebelum kita berdoa juga dia sudah tahu. Ya, ini kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan orang-orang di dalam apologetik ini aneh-aneh. Kenapa disuruh berdoa? Tuhan sudah tahu. Nah, kalau Tuhan sudah tahu itu urusan dia, tapi kalau dia suruh berdoa kita harus lakukan, ya kan? Nah, ya kan? Nah, jadi dengan demikian kita tahu bahwa berdoa ini merupakan sebuah perintah. Ya, berdoa sebuah perintah. Ini perintah Tuhan, ya. Saudara-saudara kita dari klasis tadi ya, ada saudara Kevin, saudari Ica, ini Clarissa bukan ini? Hah? Ini Ica, ini Clarissa bukan ini? Saya kenal kayaknya. Kemudian Via, kemudian Yayen ya, dan kemudian kita semua, ini perintah Tuhan disuruh berdoa, walaupun dia maha tahu. Nah, dengan tema jam doa artinya ada jam di dalam hidup kita ini, terutama satu hari, ada doa. Nah, kalau jam itu dinikmati, dijalani, dan dihidupi tiap hari, berarti ada jam tertentu dalam sebuah kewajiban kita yang kita laksanakan sebagai bentuk doa. Nah, ini bisa dilihat dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 menyatakan bahwa Tuhan itu berdoa pagi-pagi sekali. Dia mengambil jam doa pada pagi hari. Ya, dalam wujudnya sebagai manusia, dalam posisinya sebagai manusia dan Tuhan, dia berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35 dinyatakan itu bahwa
Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ya, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan menggunakan jam doa. Jadi jam doa ini bukannya seperti yang diungkapkan orang-orang tertentu bahwa dari gereja mereka, kemudian dari denominasi mereka ada doa semalam suntuk, jam doa, altar doa. Enggak, ini memang dari Tuhan. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar. Wah, ini pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, berarti sebelum matahari terbit. Ia bangun dan pergi keluar. Dia tidak berada di sebuah ruangan di tempat tinggalnya. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dia mengambil jam doa di sana. Dia mengambil jam doa di sana. Ya, jadi Tuhan pun mengambil jam doa. Bagaimana kita tidak mengambil jam doa, saudara-saudara ya? Benar nggak, saudara Jerry ya? Nah, ini sudah soalnya muncul nama suara, iya, suara Jerry di sini ya. Ya Jerry ya. Nah, kemudian Yesus juga dalam Matius 14 ayat 23. Dia mengambil kesempatan berdoa dan memuji memuliakan Tuhan. Loh, ini dia menggunakan waktu tertentu untuk bicara dengan Bapaknya. Ada sebuah hubungan yang erat, ada sebuah hubungan yang perlu dijaga, ada sebuah hubungan yang perlu dikomunikasikan dengan doa. Jadi doa ini yang pertama tadi perintah Tuhan, kedua doa juga merupakan hubungan yang perwujudan hubungan yang jelas antara dua pihak, antara manusia dengan Tuhan. Dan kemudian juga doa adalah sebuah privasi antara pribadi Tuhan dengan Bapaknya. Ini juga dengan kita, dengan Bapak kita. Bagaimana kalau anak nggak pernah ngomong sama Bapak? Kalau saudara nanti kalau sudah menikah, Permata sudah menikah, lalu kemudian punya anak, anaknya nggak pernah ngomong sama Anda, saya yakin Anda akan bertanya-tanya, nih ada apa anak saya? Begitu sebaliknya, kalau anak Anda tidak pernah bicara dengan anak Anda, ini ada apa? Pasti ada hubungan yang tidak baik, hubungan yang tidak mesra, hubungan yang tidak enak. Nah, karena hubungan Allah Bapa dengan Yesus Kristus anaknya, ya, itu adalah harmonis, mesra dan kemudian dekat, maka ada doa sebagai ungkapan komunikasi. Nah, kemudian Matius 26 ayat 41. Untuk apa berdoa? Untuk apa ada jam doa dan kita berdoa? Supaya kita kuat. Karena apa? Karena dikatakan di sana dalam Matius 26 ayat 41 itu bahwa jelas Tuhan mengatakan untuk para murid untuk supaya mereka berdoa, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kewaspadaan dan berdoa itu merupakan satu kesatuan ya, saudara ya. Tujuannya ada. Kalau cuma berjaga-jaga tidak berdoa, itu sama dengan tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau hanya berdoa dan tidak berwaspada, itu juga menganggap remeh masalah. Jadi berjaga-jaga dan berdoa ini satu kesatuan. Jadi jam doa adalah merupakan bagian dari sebuah ya gabungan antara waspada dengan bicara kepada Tuhan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi jam doa itu merupakan sebuah kekuatan supaya kalau ada pencobaan kita tidak jatuh, kita menang dari pencobaan. Karena apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini artinya bahwa Tuhan mau menjaga kita juga dengan jam doa kita. Ya, jam yang diisi dengan doa kita pribadi, doa kita keluarga, ya, doa kita gereja. Supaya pencobaan-pencobaan yang datang pada kita tuh memang tidak pernah berhenti. Yang namanya pencobaan selama hidup di dunia ada. Tapi kita tidak jatuh ke dalamnya. Karena iblis menggunakan pencobaan. Ya, bukan Tuhan yang menggunakan pencobaan. Iblis menggunakan pencobaan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, kemudian Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12 itu dia berdoa lama. Ada jam lama yang dipakainya itu. Lama ini bukan berarti karena dilama-lamain, tapi memang ada kebutuhan, ada kepentingan, ya, dan ada kondisi yang memang dilakukan dalam Lukas 6 ayat 21 itu dinyatakan bahwa jelas di sana ada jam doa yang digunakan cukup lama, ya, digunakan di sana. Lukas 6 ayat 12 maksud saya. Dikatakan di sana bahwa pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, ini ada kepentingan.
kepentingan Tuhan, Yesus dengan Allah Bapa, maka dia semalam-malaman. Artinya inilah doa, yang doa semalam suntuk yang dibuat oleh beberapa gereja, beberapa denominasi, mengambil ayat ini. Ya, ada jam doa yang semalaman. Ini ada tujuan tertentu, kebutuhan dan kondisi tertentu. Tapi kalau tidak bersemalam-malaman, tidak berjam-jam lamanya, tapi ada jam doa, ada kesempatan dalam jam kehidupan kita, jam seharian kehidupan kita untuk mengambil, bicara dengan Tuhan, menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada Bapa kita. Bapa kita pun senang mendengarkan suara anak-anaknya, karena dia suruh memang berdoa. Ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita berdoa itu kita ngerti apa yang kita doakan? 1 Korintus 14 ayat 15 itu menyatakan begitu. Nanti materi ini ringkasnya saya kirim ke Andika ya, apa ke Gita ya, saudara-saudara ya, supaya nanti karena saya nggak ikut grup Permata, nanti saya kirimkan materi singkatnya ini ya. Nah, 1 Korintus 14 ayat 15 menyatakan itu. Apa ini ya? 1 Korintus 14 ayat 15, bahwa dalam kesempatan berdoa itu apa yang harus kita doakan, apa yang harus kita buat dalam doa. Aku akan berdoa dengan rohku. Artinya roh ini berbicara hati. Jadi ada niat hati. Bukan ikut-ikutan orang. Bukan karena dipaksa pendeta. Bukan karena didorong-dorong orang lain. Dengan hati kita yang tulus memang kita mau bicara. Bapa, saya ini anakmu. Saya mau bicara dengan engkau. Engkau Bapa yang tidak pernah menghindar, Bapa yang tidak pernah bersembunyi, selalu ada. Bapa yang menantikan suara anak-anaknya karena dia suruh berdoa. Ya. Dan kalau berdoa dengan roh artinya berdoa dengan niat hati. Tuhan, saya memang mau berdoa. Bukan hanya karena ada pencobaan, bukan hanya karena ada kesusahan, bukan hanya karena mau cari jodoh, ya, bukan hanya karena mau dapat kerjaan. Benar nggak, Kristi? Ya kan? Coba senyum sedikit, ya kan? Nah, kamu senyum begitu biar kelihatan kamu ngerti, ya kan? Supaya yang lain juga ngerti. Benar nggak, Jer? Ya? Bukan hanya karena mau dapat jodoh, bukan hanya karena mau dapat gacoan, bukan hanya mau dapat naik pangkat, naik gaji, dapat kerja, ya, dapat pasangan, bukan. Jangan modus terus doa kita, doa modus. Kadang-kadang doa kita nih jadi doa apa? Doa order. Ordernya macam-macam, pasangan lah, rumah lah, kerja lah, segala macam ya. Nah, jadi berdoa dengan roh itu artinya niat hati kita tahu suci. Bahwa saya tidak ada modus dengan Tuhan. Bukan hanya meminta, tapi menyampaikan juga apa yang kita pikirkan. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang kita inginkan dari Tuhan. Dan apa yang Tuhan inginkan juga dari kita. Jangan hanya mau apa yang kita inginkan dari Tuhan. Ya kan, akhirnya kita jadi pendoa-pendoa pengemis. Minta terus, minta terus, minta terus. Untung Tuhan nggak stoknya habis. Kalau stoknya habis, Tuhan bilang, stop kamu berdoa. Minta aja kerjaannya, ya kan? Nah, ya kan? Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ya, 1 Korintus 14 ayat 15. Artinya akal kita juga dipakai, bukan hanya hati yang niat, tapi juga pakai akal budi, pakai pengertian bahwa saya berdoa untuk apa ini? Apakah hanya memuaskan keinginan saya? Apalagi jam doanya juga jarak, ya. Iya kan? Kalau jam doanya sudah ada, tetapkan apa yang saya mau katakan kepada Tuhan saya. Apa yang saya inginkan itu nomor 2. Tapi apa yang Tuhan inginkan dari saya, itu dulu nomor 1. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan mau mengatakan bahwa berdoalah dengan pengertian. Berdoa juga dengan niat atau keinginan dalam hati yang bukan dipaksa, bukan ditekan. Oleh karena itu, memang kalau yang disebut jam doa dengan tema ini sangat bagus, sangat benar, sangat baik. Saya katakan bahwa artinya berdoa itu bukan hanya karena ada kebutuhan. Bukan hanya karena ada keinginan, bukan hanya karena ada kemauan, bukan. Memang itu sebuah kebiasaan. Orang berdoa itu sebuah kebiasaan. Ya. Anak-anak saya kalau sudah bangun, sudah mau berangkat kerja, saya cuma tanya satu. Waktu mereka pamit. Pak, jalan dulu Pak. Saya tanya dulu, jangan jalan. Kamu sudah berdoa belum? Enak aja mereka jawab, sudah. Tapi saya nggak lihat. Itu kadang-kadang modus. Mereka bilang, sudah padahal belum. Anak pendeta aja nakal, apalagi bukan anak pendeta. Amin. Shalom, ya, ya enggak. Kalau ditanya, kamu sudah berdoa? Sudah. Saya belum lihat. Coba doa ulang. Doa lagi. Saya tanya jujur, kamu sudah berdoa tadi belum? Belum. Kenapa bilang sudah? Coba. Hanya untuk berdoa dengan Tuhan kok malas. Nanti kalau sudah ada masalah, baru nangis cari Tuhan. Ya kan?
Kalau ada modusnya mau aja Tuhan dicari-cari kayak kekasih. Tapi kalau sudah punya kekasih Tuhannya ditinggalkan. Ya, Vaya con Dios my Lord katanya ya kan. Tapi kalau sudah cari Tuhan butuh, Tuhan di manakah engkau, kalau lain ditolong aku juga. Begitu kan lagu-lagu kita. Aduh ini ketawa lagi Kristi. Mudah-mudahan dia ngerti ya. Ya Jer ya, jangan cuma ketawa nggak ngerti semua. Amin. Oke ya. Nah kita ambil kesimpulan. Ya. Apakah doa-doa kita dalam jam doa kita Tuhan dengar? Tuhan itu maha mendengar. Tapi ingat, tidak selalu dia luluskan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin ya. Tapi jangan stop berdoa. Karena tema kita tadi dalam ayatnya sudah jelas. Tetaplah berdoa dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris Yunani dan Yunani Inggris, tetaplah berdoa terus dan jangan bosan-bosan. Terjemahan yang benar begitu. Artinya, kalau kita meminta sesuatu dia belum kasih, tetaplah berdoa. Kalau dia tidak kasih, tentu ada tujuannya. Tapi kalau dia kasih, tetaplah berdoa terima kasih. Kebanyakan kita cuma minta berdoa setelah dapat. Ya, selamat tinggal Tuhan. Goodbye, Vaya con Dios my Lord. Nah, ini menurut saya nggak fair. Ya kan? Waktu mintanya seru-seru. Waktu dapatnya kabur-kabur. Nah, ini kan kadang-kadang begitu kan? Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, kesimpulan pelajaran kita malam ini bukan dipersingkat, tapi memang kita mau mengambil sari yang penting adalah jam doa adalah perintah Tuhan. Itu yang pertama. Ya, saya tolong tulis ya, Kristi ya. Jam doa adalah perintah Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, dan juga ya Matius 26 ayat 41. Itu perintah Tuhan. Yang namanya perintah Tuhan adalah hukum yang harus kita kerjakan. Amin. Kewajiban kita melakukannya. Yang kedua, tujuan Tuhan adalah mendekatkan perasaan kita, pikiran kita, batin kita, hidup kita. Ya, saya ulang. Pikiran kita, batin kita, hati kita, hidup kita dengan Bapa. Karena kita ini anak. Ya, kita ini anak. Coba perhatikan orang tua yang nggak dengar suara anaknya. Dia akan cari anaknya. Anaknya harus dengar suara bapaknya supaya merasa aman. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan Tuhan kita berdoa, ada jam doa adalah supaya kita kuat menghadapi pencobaan. Karena selama hidup di dunia ini tidak ada yang tidak terkena pencobaan. Yesus saja dicobai, apalagi kita. Setuju nggak? Ya. Atau saudara Kevin yang anti dengan pencobaan. Nah, nggak bisa. Ya kan, nggak ada. Biar badan besar pun dicobai. Ya. Nah. Biar apalagi yang cakep-cakep, ganteng-ganteng ini. Ya kan. Dicobai untuk lihat mereka yang cakep-cakep, yang tidak percaya. Ya kan. Pakai jilbab lah, pakai gincu lah, pakai apalah. Nah, iya loh, jangan saudara pikir iblis itu tidak mencobai. Iblis mencobai. Ya, oleh karena itu banyak orang-orang yang jadi mualaf dari golongan kita. Padahal dalam gereja sendiri banyaknya bukan main yang ganteng-ganteng yang masih belum kawin, yang belum laku ini kan. Padahal mereka berjejer di situ tungguin. Ya kan? Nah, termasuk si Jerry juga. Ini kan boleh juga nih. Coba diantri dulu itu coba. Nah, tapi kurangin gemukmu biar ganteng dikit sayang ya. Lagi diet, Pak. Oh, lagi diet. Oke, dihitung ya. Dihitung makanya apa dihitung ya. Senyum dia. Oke, nah, saudara-saudaraku, karena itu jadikanlah doa bukan gaya. Tidak ada gaya dalam Alkitab. Not style of life, but the manner of life. Kebiasaan hidup. Saya ulang ya. Di Alkitab tidak pernah mengenal gaya hidup. Tuhan nggak gaya-gayaan. Nggak pernah ada kata itu dalam Alkitab. Not the style of life, tapi the manner of life of youth. Ya, jadi itu adalah kebiasaan hidup anak muda. Karena apa? Karena dalam hidup ini saudara perlu tahu yang paling banyak cobaan adalah di masa muda. Ini pengkhotbah ngomong begitu. Dari mana? Ya, dari mata aja Tuhan sudah bilang di pengkhotbah. Ya kan? Silakan kamu lihat segala sesuatu dengan matamu. Tapi kesanalah dengan matamu itulah engkau akan diadili. Apa artinya? Pencobaan datang sangat kuat kepada pemuda. Permata. Karena itu doanya juga harus kuat. Ya. Nah, saya harapkan ini menjadi bagian kita bahwa jam doa adalah mulai malam ini kita buat jam doa. Paling tidak sebelum tidur. Amin. Amin. Ya. Nah, itu yang terbaik. Penutupnya yang terbaik adalah pagi sebelum beraktivitas dan malam sesudah beraktivitas. Kenapa? Karena di sana akan terjadi evaluasi pribadi dengan Tuhan. Percayalah, kita tidak usah takut. Dalam hari-hari dan jam-jam hidup kita, Tuhan sudah katakan tidak pernah meninggalkan kita.
Tak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa yang sudah menyelamatkan kita. Sebagai anak-anaknya, awal dari pagi hari kita bangun, di awal kehidupan kita mulai sebelum beraktivitas, mari kita gunakan 1 jam. Mungkin kita hanya gunakan 15 menit dalam jam pertama sebelum kita melangkahkan kaki keluar rumah. Kita berdoa. Malam sebelum kita meneduhkan dan membaringkan kepala dan tubuh kita serta mengambil istirahat dalam hidup kita, kita berdoa juga berterima kasih bahwa kita masih hidup. Ya, besok pagi bangun, jangan dulu minta ini, minta itu. Tuhan terima kasih, aku masih hidup, aku masih bernafas, dan aku masih ada. Hari ini kuserahkan kepadamu jalan hidupku, terutama sebagai anak muda. Malam, Tuhan terima kasih, saya masih hidup, sebentar lagi 1 hari kehidupan saya ditutup dan saya beristirahat. Saya masih hidup dan terima kasih. Besok kau bangunkan dengan sehat, segar, dan semangat untuk kembali beraktivitas. Saudara-saudara, saya pikir itu cukup untuk isi doa. Saya percaya Roh Kudus akan mengajari saudara-saudara. Tapi intinya hanya satu. Sebagai pengutusan, marilah saudara, kita ambil jam awal aktivitas kita di pagi hari dan jam penutup di malam hari sebelum tidur sebagai jam-jam doa kita. Tidak berjam-jam berdoanya, tapi ada menit-menit dalam sebuah jam di mana kita berdoa. Karena itu adalah kewajiban kita dengan Tuhan. Dan Tuhan senang kalau kita hampiri, kita berkomunikasi, dan kita berharmonisasi dengan Tuhan. Kiranya demikian, Tuhan Yesus memberkati. Bujur, kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengajari kami supaya dekat, akrab, terlindung, aman, dan lega kehidupan kami dengan jam doa kami. Tuhan tolong supaya mulai malam ini, sebelum kami tidur, kami menggunakan beberapa menit di dalam sebuah jam dalam hidup kami untuk menutup hari ini. Karena tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada nafas dan hidup tanpa Engkau. Dan besok pagi, sebelum kami beraktivitas apa saja, kami mengambil beberapa menit untuk berdoa sebagai 1 jam doa kami kepada Tuhan. Supaya permata-Mu ini Tuhan terlindung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Juru Selamat, meteraikanlah firman-Mu. Kami percaya benar pertemuan Kau dengan kami. Nanti di dalam sorga, tapi sekarang di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa ya Juru Syafaat kepada Bapa di sorga. Dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya ya. Iya, teman-teman. Tadi Pendeta sudah menjelaskan tentang pembahasan kita malam hari ini tentang jam doa. Yang aku mau cerita sedikit, yang aku tangkap tadi, jadi jam doa itu merupakan perintah Tuhan. Jadi kita bisa, kita dikasih kebebasan untuk dikasih kebebasan sama Tuhan buat berdoa, minta apapun itu, dan nanti Tuhan kasih jawabannya. Jawaban dari Tuhan tuh iya atau nanti ya Pendeta ya? Iya atau nanti. Gitu. Jadi maksudnya setelah Tuhan menjawab iya untuk doa kita pun kita nggak boleh berhenti berdoa, karena setelah Tuhan jawab iya, kita malah harus lebih giat berdoa untuk selalu mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Nah, Tuhan sudah menjawab doa kita, dan nantinya pasti ada lagi doa-doa kita, doa memohon sama Tuhan yang nantinya pasti bakal dijawab juga sama Tuhan. Terus salah satunya juga pastinya supaya kita kuat menghadapi cobaan. Mungkin kayak aku juga pasti pernah berdoa sama Tuhan, tapi kok nggak dijawab iya nih sama Tuhan gitu. Tadinya mungkin sempat mikir kayak parah banget sih gitu. Cuman sekarang udah mendengar penjelasan dari pendeta, jadi mikir kayak ternyata nantinya kata Tuhan itu sekalian untuk menguatkan aku juga gitu. Jadi belum ya kata Tuhan, tapi belum ya kata Tuhan tapi nantinya itu tetap untuk menguatkan aku supaya aku tetap terus berdoa sama Tuhan gitu. Itu kalau dari aku. Misalkan teman-teman yang lain ada yang mau sharing mungkin? Iya, boleh.
Kami persilakan, Ya. atau mungkin ada yang mau tanya-tanya sama pendeta juga boleh. Boleh, Mengenai silakan. doa ini. Atau mungkin ada yang mau tanya kayak tadi pendeta bilang jam doanya itu boleh di awal hari atau di awal dan di akhir hari. Dan di akhir hari, ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang nggak di awal dan nggak di akhir jam Ya, doaku. lihat kebutuhan, lihat kebutuhan, Ya. lihat kebutuhan. Ya. Itu juga teman-teman boleh sharing. Ayo. Aku boleh nanya, Kak? Boleh. Boleh. Nih. Sebelumnya makasih ya pendeta untuk Sama-sama ya. sharingnya dan firman Tuhannya yang menurut saya itu udah gitu. Tapi jujur pendeta punya satu masalah, bukan masalah minta sama Tuhan, tapi Suaranya agak putus-putus, Kak. maaf Kak, Iya, tapi udah. Aku punya satu kecenderungan yang merasa nggak pantas untuk minta sama Tuhan. Berdoa memang berdoa pendeta, tapi kalau bisa dibilang perasaan itu kayak, kok kayak gini ya doaku, kayak nggak tahu diri gitu. Tapi bukan marah ke Tuhan, tapi marah ke diri sendiri pendeta. Menurut pendeta, gimana lah baiknya? Terima kasih. Ya, dengan siapa nih yang bertanya? Siapa? Yang bertanya ini siapa? Namaku Sri Peranginangin. Oh ya, ini ada SHRI ya. Saya kira sah Republik Indonesia. Oke ya. Oke, Adik Sri ya, Agi dengar ya. Berdoa itu tidak selamanya meminta ya. Kita sekian lama terkena pameo atau rumor bahwa doa itu meminta. Tidak, doa tidak selalu meminta. Doa bisa juga bersyukur. Ya, saya sendiri Adik Sri jarang meminta hal yang saya rasakan sudah saya nikmati dan Tuhan pasti memberi. Ya, kita perlu tuh berdoa untuk meminta hal-hal yang penting-penting saja. Karena itu kenapa diajarkan doa Bapa Kami sebagai pola singkat, padat, akurat, jelas. Kenapa? Karena bukan untuk memuaskan keinginan kita. Ya, oleh karena itu Adik Sri benar. Kalau Anda tidak berdoa untuk meminta, bukan berarti Anda salah. Justru pengertian Anda ini sangat tinggi, sangat baik. Sudah memahami Tuhan bahwa untuk apa saya meminta kalau saya percaya Dia memberi. Tapi bukan juga salah meminta. Kalau kita berdoa walaupun kita tahu Dia memberi. Kenapa? Karena memang ini komunikasi dengan Tuhan. Memberitahukan yang Tuhan sudah tahu bukan persoalan. Kecuali doa itu mengajari Tuhan. Ada banyak doa-doa yang mengajari Tuhan, memerintah Tuhan, mengatur Tuhan, memaksa Tuhan, menekan Tuhan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, mari kita lihat kitab Yakobus ya. Kita lihat Yakobus. Di sini ada rumus salah berdoa. Salah berdoa. Ya. Saya beritahu ya. Rumusnya ada salah berdoa. Oke, mari kita lihat dalam Yakobus pasal yang keempat. Ya, Yakobus 4 saya bacakan buat saudara. Ayat 1 sampai ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Tolong Adik Sri catat ya. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kalau baca sampai ayat ini, seolah-olah kalau berdoa pasti dapat. Tapi tidak, karena ayat 3 ini lanjut. Atau kamu berdoa juga, nah, artinya berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi kalau berdoa itu belum tentu menerima apa-apa. Dan tidak selamanya berdoa adalah meminta. Tapi kalau kita meminta dan tidak menerima apa-apa, ada masalah di sana mungkin yang harus kita selesaikan, yaitu apa? Karena kamu salah berdoa. Jadi berdoa juga bisa salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oleh karena itu jangan berdoa untuk memaksa Tuhan untuk memberikan yang kita inginkan, yang kita nafsukan, yang kita kejar, yang sebenarnya tidak benar. Oleh karena itu Sri, kalau Anda tidak berdoa karena Anda merasa tidak usah meminta, nggak ada persoalan. Justru itu Anda berarti pengertiannya tinggi bahwa apa? Saya nggak pantas meminta ini pada Tuhan. Ya,
Tapi kalau itu terungkapkan juga, tapi dengan hati yang bersih, tujuan yang murni, niat yang baik, Tuhan tidak akan menolak doa Anda. Ya, itu yang namanya doa dengan iman, menyerahkan kepada Tuhan keputusan, bukan menyerahkan kepada kita. Bukan. Kadang-kadang orang dengan iman memaksa Tuhan. Gak benar, itu tidak beriman namanya. Yang namanya beriman itu pasrah. Tuhan, saya berdoa, saya meminta. Terserah engkau kapan diberikan, wujudnya apa. Dan juga kalau tidak diberikan, saya berterima kasih. Tapi kalau saya tidak meminta karena saya merasa tidak pantas saya meminta ini. Karena saya sudah punya. Karena saya merasa bahwa ini pemaksaan, saya merasa ini keterlaluan. Ya itu tidak apa-apa. Itu namanya pengertian rohani yang tinggi terhadap Tuhan. Karena memang Tuhan bukan limbah masalah. Walaupun dia menyelesaikan masalah. Dia bukan tempat sampah hidup kita. Walaupun dia mau menerima kekurangan kita. Ya, jadi Sri, Anda nggak salah dalam hal ini ya. Justru kita belajar dari Anda. Jangan berdoa hanya minta toh. Atau tujuan doa adalah minta. Tidak. Doa tidak hanya meminta. Bersyukur juga. Memberitahukan juga kepada Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, nggak ada persoalan. Tidak selalu meminta. Oke? God bless you, Sri ya. God bless you. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Itu pegangan Anda ya. Oke. Terima kasih, Pendeta. Pegangan kita juga. Ya, sama-sama. Bujur. Tuhan berkati. Ya, silakan yang lain. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Bertanyalah sebelum ditanya ya. Silakan. Iya, betul. Iya. Ayo teman-teman, bertanya sebelum ditanya. Kevin Ya. kayaknya. Ayo anak, ya silakan. Pendeta mau tanya dong. Iya dong, dijawab dong ya. Iya Melda, udah lama Melda nggak kelihatan rambutnya panjang terus ya. Dikurung malah panjang rambutnya. Nanti dijual kalau udah panjang ya, rambutnya potong jual jadi konde ya. Oke Mel, silakan Mel. Ya. Ini kan kalau di agama tetangga itu ada yang Ya. doa apa gitu kalau tengah malam. Oh Kalau- ya, doa tahajud namanya, doa tahajud. Ya. Tahajud, Saya dekat masjid ini, sebelah masjid ini. Iya, Makanya jadi syukur ini jam 8. Kalau jam 7 tadi belum bisa saya. Ribut mereka. Oke, lanjut. Ya, kenapa? Kenapa dia? ada Kenapa doa mereka? tuh Tahajud. kalau Tahajud, ya. Doa tengah malam, ya. bakal pokoknya kebanyakan persennya bakal terkabul gitu. Kalau di kita ada nggak sih yang seperti itu, waktunya yang bakalan lebih gimana gitu? Pokoknya kayak Oke. tuh. Ya, terima kasih. Kalau di Kristen ini sebenarnya doa itu bisa setiap saat, kapan saja. Tidak ada waktu. Karena Tuhan kita ini omnipresence, maha hadir. Ini hebatnya Tuhan kita. Ya, sama dengan kita. Kita tidak perlu melihat arah ibadah kan. Kalau mereka kan lihat arah barat, timur, ya, kemudian juga kiblat dan sebagainya. Mau mengadakan hari raya aja mesti ngintip dulu apa yang hilal itu segala macam, ya kan? Akhirnya berantem. Ada yang sudah ketemu hilal, ada yang hilal palsu, ada yang hilal KW, hilal ori, benar nggak? Akhirnya mereka bingung sendiri ya. Jadi Melda, Tuhan kita nih kapan saja bisa ditemui. Karena itu Tuhan kita disebut omnipresence, maha hadir. Artinya di mana saja. Nah, Tuhan juga adalah omnipotence, maha kuasa. Jadi kapan saja Anda mau berdoa. Soal katanya dikabulkan atau tidak, itu bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menentukan, ya. Tapi Tuhan yang menentukan. Jadi tidak tergantung waktu, tidak tergantung jam, tidak tergantung sunyi atau senyap. Ya kan? Misalnya Anda jalan ada kerusuhan seperti saya tahun 98 itu saya pulang Bekasi di sini. Kalau saya nggak tunduk itu sambil berdoa ditembak saya tuh. Pasti kena kepala saya karena mereka jarah Indomart Superindo yang ada di bulak kapal ini di Bekasi. Ya. Jadi saya tidak tunggu jam-jam malam kemudian tunggu orang bubar dari kerusuhan dulu berdoa. Mati saya nanti. Berdoalah kapan Anda butuh. Kapan Anda merasa digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa. Hati Anda mau berdoa. Soal apakah dikabulkan atau tidak. Jangan kita ngatur Tuhan. Itu perasaan mereka aja. Perasaan mereka bahwa kalau malam dikabulkan. Itu. Tapi Tuhan kita tidak berdasarkan perasaan kita ya. Berdasarkan kehendaknya sendiri. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Untuk Anda ada ayatnya ya. Kita semua kasih ayat Alkitab sebagai vitamin ya. Untuk diminum tiap hari ya. Tadi Sri sudah ya. Yakobus 4
ayat 2 dan 3. Sekarang Anda coba buka Efesus. Anda ikut buka Efesus pasal 3 ayat 20-21. Saya bacakan ya. Ayat 20-21. Nah, ini. Dia akan bertindak untuk Anda yang berdoa kapan saja. Tidak harus tengah malam ya. Karena tengah malam kadang-kadang kita sudah tidur kan? Ya. Kecuali yang anak-anak muda nonton bola. Enggak berdoa mereka ya. Ayat 20-21. Bagi dialah. Efesus 3, 20-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Bukan kita yang menentukan kapan dikabulkan, tapi kuasa Tuhan. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini juga doa Paulus. Artinya apa? Paulus mau menyatakan kepada kita, bukan doa kita yang membuat Tuhan mengabulkan, tapi kasih Tuhan kepada kita. Mengasihi kita lewat doa kita, itu dia kabulkan. Tidak perlu diatur jamnya. Tuhan nggak ada waktu kan? Ya kan? Mazmur 121 Allah kita, Allah Israel itu kan Allah yang tidak pernah tidur. Ya. Oh, malam-malam aja sunyi supaya Tuhan dengar ya, Melda ya, sebab kalau rame-rame Tuhan kurang dengar gitu ya. Ya kan nggak begitu, Tuhan kita maha mendengar kok ya. Jadi kapan saja Anda berdoa, dalam hati pun bisa berdoa. Dalam hati pun bisa berdoa. Ya, oke. Jadi itu menurut tetangga Anda. Kita menurut Tuhan saja, jangan menurut tetangga. Ya, karena kita diselamatkan dan diberkati bukan oleh tetangga, tapi oleh Tuhan ya. Oke Mel, Tuhan berkati. Shalom, bujur ya, mujua-jua. Silakan yang lain. Ya. Untuk teman-teman yang lain. Ya, silakan. Pak Tommy nggak kemana-mana, sudah dikurung di sini, tenang aja, nggak lari dia. Ya, ya, masih depan kamera, ya. Shalom Pendeta. Shalom, ini sudah lama nggak kelihatan, rambutnya tambah awut-awutan ini, waduh. Iya, aduh, Afi ini. Pendeta, aku mau tanya. Oh ya, aku mau jawab ya, kamu tanya aku jawab ya, iya. Ya dong. Ya, silakan. Tadi kan dibilang tuh apa intinya kita sebenarnya dalam berdoa tidak boleh memaksakan kehendak kepada Tuhan. Ya. Ya. Nah, cuman kadang maksudnya kita berdoa A tapi sebenarnya Tuhan memberi jawaban B gitu. Cuman karena ketidakpekaan kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya jawaban Tuhan. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita peka terhadap jawaban Tuhan gitu, karena kadang kayak misalkan ada teman kawan cerita gitu, aku udah berdoa, berdoa terus untuk hal A gitu, tapi Tuhan kayaknya nggak menjawab doaku gitu. Tapi ternyata sebenarnya memang bukan itu jawaban Tuhan, cuman karena dia merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doanya itu, jadi merasanya kayak ya Tuhan tidak menjawab doanya gitu. Jadi gimana sebenarnya supaya kita peka terhadap jawaban Tuhan yang mungkin berbeda dengan ekspektasi atau berbeda dengan harapan yang terucap dalam doa kita. Itu sih dari aku. Oke, makasih Afi. Saya ngomong pengalaman saya aja ya langsung ya. Oke, Pendeta. Dengar baik-baik. Saya menikah setelah 10 tahun 3 bulan. Anda bisa pecahkan rekor ini? Nanti tanya sama Nora kamu kalau ketemu ya. Kalau ibadah sudah boleh, saya bawa Nora, kamu tanya. Kami menikah setelah 10 tahun 3 bulan karena nggak ada keluarga yang setuju. Baik keluarga saya pun keluarga dia. Apa doa kami? Tuhan, kalau ada orang lain di antara kami yang datang pada kami atau kami datang pada mereka dan hati kami mau menikah dengan mereka, berarti kami tidak jodoh. Tapi kalau ada yang datang pada kami masing-masing dan kami tidak mau punya rasa menikah, maka Tuhan berikan tanda bagi kami. Kami tidak akan menikah. Berarti kami berdua jodoh. Dan ternyata kami berdua jodoh. Bapak mamanya bawa cowok ke dia nggak mau. Karena aku paling ganteng di antara yang paling jelek. Amin. Nah, ketawa Kristi sekarang ngeledek pendeta dia itu. Kelihatan dia ketawa sampai tutup mulut itu dia ngeledek pendeta. Senang Jerry dengarnya itu ya. Nah, saya sendiri oleh kakak-kakak saya diperkenalkan pada temannya yang beragama lain. Mau masuk Kristen. Saya tanya sama kamu, Ica, kamu mau ikut saya apa enggak? Mau. Oh, berarti kamu bukan mau ikut Yesus, ikut saya. Enggak jadi kita.
Dan ketika dia mau ngomong menikah, hati saya tidak ingin. Jadi saya mau beritahu saudara, kalau Anda minta pada Tuhan, minta juga Tuhan memberikan tanda pada Anda. Dalam waktu yang tertentu, Tuhan tolong dalam waktu sekian engkau berikan tanda bagiku, karena aku nggak ngerti dan nggak lihat engkau. Tolong kasih tanda dalam hati saya dan keinginan saya. Jadi kita bisa tahu juga bagaimana kita mengetahui, misalnya gini, Tuhan kalau dalam tempo sekian tahun, ada yang mau sama kami dan kami mau menikah, berarti kita nggak jodoh. Lah, begitu semua datang dalam kurun waktu 10 tahun 3 bulan, kami berdua tidak ingin menikah dengan pasangan kami masing-masing yang di luar dari kami. Nah, artinya apa? Tuhan memberi tanda lewat hati kita. Karena kalau Tuhan tidak beri tanda pada hati kita dan pikiran kita, kita akan sesat. Oleh karena itu kalau Anda berdoa, Tuhan berikanlah tanda bagiku supaya aku mengerti. Ini jawaban Tuhan atau bukan? Karena kita nggak mungkin cari Tuhan kan? Kalau kita cari Tuhan kan kita pulang nanti. Nggak balik lagi ke dunia kan kalau sudah ketemu Tuhan. Benar nggak? Iya nggak? Coba sebelahnya Kristi siapa itu? Coba bilang ini tuh. Ah. Sebelahku yang besar, pendeta. Jadi saudaraku Afi, kalau Anda berdoa, mintalah tanda dari Tuhan. Tuhan tolong kasih saya tanda dalam hati saya. Tolong kasih tanda di depan mata saya dalam kurun waktu sekian. Aku bukan memaksa, tapi aku meminta. Supaya aku mengerti, engkau memberi atau tidak. Nah kalau Tuhan tidak memberi ini, Tuhan pasti... Ke-mute, pendeta. Pencet Pak, mute Pak. Masih ke-mute, pendeta. Sebentar Pak, sebentar. Pendeta, masih ke-mute. Pendeta? Pak Pendeta masih ke-mute Pak. Kepencet tadi mute-nya Pak. Oh, teman-teman kayaknya Pendeta lagi angkat telepon sebentar. Coba ask to unmute Kak Turang, biar kelihatan notifnya. Oh, lagi sebentar lagi nelpon. Halo Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Halo, Salam. Sudah ya? Sudah. Sudah, siap. Nah, saya selalu berikan ayat ini bukan supaya jadi hafalan, tapi supaya jawaban ini berdasarkan firman Tuhan. Setuju ya, saudara ya? Pak Pendeta harus memberikan jawaban sesuai firman Tuhan, tidak jawaban dari yang lain. Untuk Afi. Nah, ini cara Tuhan memberitahu pada Anda. Nah, sebentar ya, sebentar, oke. Ya, Pak Rudi. Ya, besok katanya besok siang katanya. Ya. Nanti besok ya, tak tunggu ya. Oke, makasih. Ya. Oke, Salam. Ya. Nah, tolong buka adik-adik Afi buka di Filipi pasal 3. Ini Filipi pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16. Catat ya, semua yang bertanya saya berikan ayat Alkitab firman Tuhan supaya Anda pegang sebagai jawaban ya. Nah, Kristi tolong kalau ada grup pertanyaan-pertanyaan ini Anda catat, inventarisasi, jawabannya Anda kasih supaya jadi pelajaran buat yang lain yang nggak ikut kan. Anda kan sekretaris di sini kan. Oke, kita lanjut ya, saya bacakan. Filipi 3, 15 dan 16. Afi ya, Afi masih ada ya, jangan kabur ya. Oke. Iya, oke. Mari saya baca. Karena itu marilah kita yang sempurna bukan perbuatan kita, maksudnya pikiran, berpikir demikian. Apa yang dipikirkan? Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya, jadi Tuhan akan menyatakannya. Karena itu minta tanda, minta pernyataan dari Tuhan. Ya, Tuhan kasih saya tanda, kasih saya rasa, kasih saya pengertian supaya saya tahu Tuhan memberi atau tidak. Jangan sampai udah diberi kelewat, nggak dapat malah. Atau belum dapat dipaksa-paksa Tuhannya kan. Nah, oke. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Artinya,
Kalau kita sudah berdoa, Api, minta pada Tuhan. Dalam doa kita minta, Tuhan tolong beri saya tanda. Beri saya rasa. Beri saya pengertian. Yang mana yang kau berikan pada saya. Kalau bukan, setelah lewat waktu yang saya minta, berarti ada lain yang saya tunggu. Yang dari yang saya minta. Dan engkau nyatakan juga. Diminta Tuhan nyatakan. Jangan cuma minta aja. Tuhan saya minta mobil. Ya nyatakan juga. Ya kan? Tuhan, tolong engkau beri waktu sama aku. Aku minta waktu misalnya setahun. Kalau memang aku mau punya uang yang kau berikan berkat, berarti aku bisa beli mobil. Kalau enggak, ya berarti jangan beli mobil, beli motor dulu. Kenapa? Garasi belum ada, Tuhan bilang, taruh mobil di mana? Misalnya kan? Ya. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan akan memberi tanda pada kita. Kalau enggak, mana mungkin? Ya, mana mungkin Tuhan membiarkan kita bingung. Tuhan tidak pernah membingungkan kita. Ya, Afi ya? Oke. Silakan yang lainnya lagi. Bujur pendeta. Bujur, Sister Agi. Oke, Sister, pendeta. Kayaknya sekarang aku mau bertanya. Dari tadi Kristi silakan ya. Oke, ya. Ya, bagus memberi kesempatan teman. Ya. Gini, pendeta. Jadi, kadang kan kita ngerasanya banyak hal yang kita alami. Jadi kita banyak mengadu sama Tuhan, banyak yang kita minta sama Tuhan. Tapi kadang di tengah saat kita meminta sama Tuhan ini, Tuhan malah kasih yang lain gitu. Jadi kita mungkin mikirnya, ya kok yang aku minta belum dijawab Tuhan, tapi kok Tuhan kasih lagi ya. Itu cara buat kita mengimaninya itu gimana sih, pendeta? Oh iya, oke. Ini kita mau jawab pakai 3 hal ya. Pakai hal yang logika dulu ya, Kristi ya. Kalau yang namanya meminta dengan pemberi, siapa yang berkuasa? Pemberi. Iya, makanya kita kalau kamu minta mobil, Tuhan kasih sepeda, ya terima aja. Orang tergantung dia kan. Kadang-kadang kan kita meminta, kita memaksa sang pemberi. Loh, si pemilik dan pemberi yang berkuasa memberikan. Namanya kita minta. Iya kan? Itu yang pertama. Itu secara logika. Secara teologi ya, Tuhan lebih mengetahui yang Anda butuhkan dan yang saya butuhkan daripada dia. Daripada kita kan. Dia kan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Contoh Anda kalau nanti sudah berkeluarga, punya anak, ya kan? Lalu kamu mau sekolahkan dia di sekolah Katolik. Ya kan? Misalnya nih. Lalu dia bilang gini, saya nggak mau, saya Protestan. Saya sekolah di GBKP aja. Sedangkan GBKP nggak ada sekolah kan? Di sini maksudnya. Nah, Anda yang lebih tahu kebutuhan dia kan? Setuju nggak? Nah, misalnya lagi. Anda tahu talenta dia silat, tapi Anda paksa dia menari. Ya, kasih les menari. Anda salah kan? Nah, Bapak kita lebih tahu apa yang ada pada kita dan kondisi kita. Jadi biarkan dia menentukan. Nah, jadi kalau Anda minta A, dia kasih B. Dia lebih tahu B itu lebih berguna buat Anda. Iya kan? Daripada Anda bilang A. Menurut Anda butuh A adalah benar. Tapi menurut Tuhan yang lebih tahu daripada Anda, yang maha tahu, omniscience, tadi sudah belajar omnipotence, omnipresence, sekarang omniscience. Kalau maha tahu, lebih tahu kebutuhanmu daripada kamu sendiri. Sama dengan orang tua kita, lebih tahu kita mau butuh apa daripada kita kan. Nah, oleh karena itu, kalau Tuhan Anda meminta A lalu mendapat B, bersyukurlah. Tapi kalau nggak dapat juga bersyukur. Kenapa? Kan dia punya hak untuk memberi atau tidak kan. Jangan dipaksa, nanti Tuhan ngambek repot ya. Kalau Tuhan ngambek, kita ngambek aja udah repot, apalagi Tuhan ngambek ya. Oke, yang terakhir. Tadi secara logika dan secara teologi ya. Sekarang secara psikologika. Kamu senang nggak kalau orang minta kamu dipaksa? Enggak, pendeta. Enggak kan? Kamu pasti senang rela kan? Ya. Tuhan apalagi? Senang kalau kamu terima rela apa aja. Aduh Tuhan, saya minta ini, kenapa kamu kasih ini? Ya suka-suka gua. Orang lu minta, gua pemberi. Iya kan? Tapi Tuhan kan kamu bilang, loh kok kamu nih ngatur-ngatur Bapak gimana sih anak ini? Jangan ikut jari ngatur-ngatur Bapak. Apalagi yang sebelah kanan itu. Iya kan? Terima saja dengan ucapan syukur. Contoh ada dalam Alkitab. Mau tahu nggak? Paulus. Iya. Dia kan rasul ya. Di 2 Korintus dia bilang, Tuhan angkat ini utusan iblis, penyakit dalam tubuhku. Karena Tuhan membiarkan iblis menaruh sakit di matanya
Paulus, sehingga matanya itu berair terus, jadi jijik orang lihat. Tapi orang Galatia itu baik, walaupun Paulus sakit mata, mereka tetap terima sebagai rasul, karena nggak dilihat matanya, dilihat pelayanannya kan. Sama kayak kalian kan, lihat pendeta Tommy kecil dan pendek, tapi jangan dilihat pendeknya kan, terima firmannya kan. Kok senyumnya gitu, ngeledek kayaknya anak ini. Nah ya, jadi dia minta apa? Dia minta kesembuhan. Tapi apa kata Tuhan? Ingat nggak cerita itu? Cukup kasih karuniaku kepadamu. Malah nggak dikasih sembuh. Kenapa? Apa Tuhan bilang? Supaya kalau kamu lemah, kamu mencari aku. Jadi, Kristi, kalau Tuhan tidak memberi kita, dia punya tujuan yang baik. Kalau dia memberi kita juga, dia punya tujuan yang baik. Kalau dia menukar yang kita minta dengan apa yang dia beri, itu juga baik. Karena Tuhan memang baik kan, omnivora, maha baik dia. Dia lebih tahu kebutuhan Kristi daripada saya, daripada Anda sendiri. Terima saja. Loh Tuhan, saya kok minta mobil dikasih sepeda. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu terima dengan sukacita, dari perkara kecil kamu akan dipercaya dalam perkara besar. Tapi begitu ngomel, Tuhan ambil sepedanya, mobil kagak dapat, sepeda kagak dapat, rugi. Udah, terima aja dulu. Ya, oke, itu kiat menerima. Itu rumus dari Pak Tommy, kiat menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kecil atau besar, tidak sama dengan permintaan atau sama. Tuhan, terima kasih. Apa yang kau berikan adalah yang terbaik. Untuk Anda dikasih ayat, nggak ada ya? Ada ya. Yakobus 1 ayat 17. Kok pendeta tahu sekali nih? Kadang-kadang nyontek di mana Pak pendetanya ya? Cepat banget gitu ya. Yakobus 1 ayat 17. Kalau pendetanya nggak pinter, nggak bakal dipakai sama Permata ya. Amin ya. Soalnya Permata GBKP ini pintar-pintar. Pintar nanya maksud saya ya. Oke. Yakobus 1 ayat 17 buat Kristi ya. Oke, Kristi boleh baca coba. Nggak apa-apa. Kristi baca. Ada ayatnya situ. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Iya, selalu yang baik Anda diberikan. Terima saja walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Ya. Karena Tuhan Maha tahu apa yang terbaik untuk Kristi dan kita semua. Ya, jangan ngatur Tuhan. Dia Maha kuasa. Ntar dia ngambek repot ya. Oke ya, oke. Ada lagi, mari silakan. Oke, terima kasih pendeta. Silakan. Mungkin teman-teman boleh kalau ini udah bisa seminar tentang doa ini dibuat oleh Permata. Saya boleh jadi moderator ya, moderator aja enggak apa-apa. Kalau sudah Covid, coba seminar tentang doa buat jemaat ini bagus nih. Kalau jemaat belum tahu hal-hal kayak gini ya. Iya. Banyak yang belum tahu, iya. Ya, buatlah seminar. Jer ya. Ya, saudaraku Kevin ya dari Klasis tolong dukung ya Kevin, Ica, Via, Yayen supaya bikin seminar tentang doa oleh GBKP Permata Jakarta Pusat. Luar biasa. Ya Pak Tommy jadi moderator aja. Lanjut. Siap, pendeta. Oh, siap Kevin. Ya, silakan, Bro. Mari. Silakan. Ini lebih ke apa ya? Mungkin mau sharing aja sih pendeta. Oh, enggak apa-apa. Ini kan firman yang pendeta bawakan ada 3 poin ya pendeta. Yang pertama, berdoa adalah perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, mendekatkan hati kita dan hidup kita kepada Bapa. Betul. Kemudian yang ketiga, doa itu juga sebagai support agar kita kuat menghadapi pencobaan ya. Iya, betul. Nah, berbicara juga tentang mostly kan kebanyakan doa itu cenderung lebih ke ini terwujud atau tidak terwujud kayak gitu kan, pendeta. Iya. Kemudian seperti tadi juga ada Melda membukakan tentang tetangga sebelah gitu. Sedangkan dalam worldview kita orang Kristen kan doa itu bukan seperti grocery list gitu, bukan kayak daftar permintaan betul. kepada Tuhan gitu. Karena Kristus sendiri pada waktu penyalipan pun berdoa. Dia berdoa, dia sujud dan berdoa terus bilang ya Bapakku kalau sekiranya mungkin biarlah kamu daripada aku. Di Getsemani belum disalib di Getsemani ya. Jangan kehendakku yang jadi. Melainkan seperti yang kau kehendaki gitu. Ya. Berarti kalau berdoa itu sebenarnya bukan mencari kesempatan untuk mengubah kehendak Tuhan ya pendeta. Melainkan itu kayak justru ikut kehendak Tuhan. Justru doa itu adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan yang hidup.
Ya. Jadi dengan kita berdoa membangun relasi, dia akan memperbarui kita, memberi kekuatan, sehingga kita dapat mempunyai kemampuan untuk menerima apa yang menjadi rencana Tuhan, gitu ya. Betul, ya. Mengerti dan menerima apa yang dia berikan pada kita, ya. Okay. Dan terutama damai sejahtera, Karena orang semua butuh damai, walaupun kalau ada mobil nggak damai kan percuma. Kalau dapat istri nggak damai juga percuma, Kevin ya. Setuju nggak, Kevin? Mau istri apa mau damai? Dua-dua aja ya. Iya, Pendeta, dua-dua aja. Iya, dua-dua. Tapi istri yang membawa damai, gitu kan maksud saya. Ya. Oke, Kevin, terima kasih sharingnya. Tapi karena semua mendengarkan, maka saya dukung apa yang Anda pikirkan itu benar dengan Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Tapi di ayat 7 itu ada satu kata yang tidak diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani dimulai dari kata kai, ayat 7. Dalam bahasa Inggris dimulai dari kata and atau so. Itu berarti ayat 6 adalah penyebab, ayat 7 adalah akibat. Jadi Tuhan utamakan itu, Kevin, yang seperti Anda katakan. Kita menyerahkan diri kepada pengertian dan kehendak Tuhan dalam berkeputusan. Tapi yang terutama sebelum kita menerima wujud apapun, dia memberikan damai sejahtera dulu. Supaya kita tenang. Karena menunggu itu kan adalah hal yang tidak menyenangkan buat manusia ya. Saya minta sesuatu, saya sampaikan sesuatu, tapi kemudian belum dijawab. Nah, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang namanya damai sejahtera sebelum semua dinyatakan. Saya bacakan ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi khawatir itu memang ada, nggak bisa hilang. Tapi jangan terus-menerus. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi 3 nih ya. Doa, permohonan, bersyukur. Ayat 7 sebenarnya dimulai dari kata maka. Maka damai sejahtera Allah. Artinya ayat 7 ini adalah penyebab akibat dari ayat 6. Jadi yang kita buat ayat 6, apa yang kita buat? Kita menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan syukur. Kebanyakan kita cuma permohonan aja tuh. Setuju nggak? Sehingga kita kecewa kan? Waduh, saya minta kok nggak dikasih. Padahal doa itu bukan selalu permohonan. Doa itu juga bisa berarti penyerahan diri. Doa juga bisa berarti persekutuan. Doa juga bisa berarti penguatan. Ya, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan memelihara dulu damai sejahtera ke dalam hati kita. Hati kita dipelihara, pikiran kita ditenangkan dengan damai sejahtera. Baru dia wujudkan apa yang kita inginkan. Kalaupun tidak terwujud, kita mengerti. Karena tadi kan dibilang hubungan pengertian, hubungan syukur, hubungan pasrah, dan persekutuan dengan Tuhan. Ya Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena itu damai sejahtera ini yang Tuhan berikan, damai sejahtera dari Allah. Diberikan dalam hati dan pikiran kita, supaya kita tenang. Kalau saya minta mobil, ternyata saya cuma dapat sepeda. Damai sejahtera itulah yang membuat saya sadar. Damai sejahtera yang memberikan saya sukacita. Ya terima kasih Tuhan. Saya minta mobil, Anda kasih sepeda. Kenapa ya? Tuhan tidak mau kita tabrakan mobil di tol mungkin. Karena sepeda nggak bisa masuk tol misalnya kan. Nah, jadi ini semua berbicara mengenai pengertian rohani, saudaraku ya. Karena itu kenapa PA-PA seperti ini sangat penting, saya katakan bahwa karena pengertian rohani muncul dari PA. Kalau dari khotbah kita cuma monolog, kita cuma dengar, kita terkadang nggak ngerti, nggak bisa nanya. Tapi PA ini memberitahu pada kita bahwa inilah kita ber-PA tentang doa. Nah, apa yang Anda ungkapkan tadi adalah kesaksian yang benar. Karena memang firman Tuhan juga bilang seperti itu dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Sampaikan aja. Keraguan kah, ketakutan kah, permohonan kah, keinginan kah, syukur kah, doa. Di dalam doa kamu. Tapi jangan bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya karena ada yang mau dengerin kita. Kalau nggak ada yang mau dengerin kita, kan kasihan. Benar nggak? Nah, sebelum semua diwujudkan, Tuhan kasih dulu damai sejahtera dalam hati dan dalam pikiran kita. Tunggu ya, nak. Saya nggak ngasih yang kamu minta ya. Nanti saya kasih yang nggak kamu minta. Karena saya tahu yang terbaik untuk kamu. Hati kita damai menerimanya. Nah, inilah the guard, inilah merupakan penjaga hati kita supaya kita menerima apa yang Tuhan berikan. Ya, oke, thank you Kevin. Itu bagus kesaksian itu. Ya, oke, yang lain silakan. 1 menit, Kak Turang boleh nggak?
Boleh, boleh. Oke, terakhir dari Bang Dika ya. Aduh, saya terserah Kristi saya mau sampai pagi juga saya siap. Izin dulu Pak Pendeta sama moderatornya, takutnya nggak dibolehin. Oh iya, jangan sampai dia matiin kita semua, repot ini. Jadi Silakan Dika, silakan. Salam. Jadi gini Pak, tadi kan menarik ya doa. Ya. Menurut saya kita sebagai orang Kristen itu enak Pak sebenarnya, karena tidak ada, setahu saya Pak, koreksi kalau salah, tidak ada peraturan dalam tanda kutip yang mewajibkan kita harus berdoa sekian kali, harus pada jam tertentu. Karena saya justru merasa ini sebagai titik lemah kita Pak. Kalau kita melihat saudara kita tadi mungkin ada agama sebelah, menurut saya nggak ada agama sebelah. Sebutkan aja. Saudara kita yang beragama Islam itu saya salut, bahkan itu sering saya jadi cerminan sama diri saya gitu. Itu kalau di kantor itu mereka rajin sekali, 5 waktu ya. Kita berapa waktu kita teman-teman partai ini berapa waktu gitu. Ini kita bukan mau lomba-lomba berapa banyak berdoa. Ya, doa bisa di mana saja. Itu yang ingin saya sedikit sampaikan Pak, bahwa tidak adanya peraturan maupun kewajiban yang ketat bagi kita itu kadang bisa menjadi titik lemah. Jadi ada kecenderungan nanti ajalah itu gitu. Jadi tema jam doa ini sebenarnya sebagai pengingat Pak. Jadi sebagai reminder bahwa doa itu kan nafasnya orang Kristen ya. Jadi nggak bernafas mati kan gitu. Nggak berdoa orang Kristen mati secara rohani. Jadi sebenarnya saya ingin diskusi gitu Pak. Apakah dengan tidak adanya kewajiban-kewajiban ini yang menyebabkan kita ini jadi cenderung terkadang sepele gitu dengan doa. Jadi apakah perlu dibuat gitu peraturan wajib sekian kali gitu baru berdoa? Karena ini jadi cerminan Pak. Jangan sampai nanti karena kita cuma seminggu sekali ke gereja, itu pun gara-gara COVID nggak bisa gereja, ya ini ketinggalan gitu. Ini sebuah tantangan. Karena kalau nggak dari sekarang, ya itu kita tergerus terus gitu. Kalau ya sekedar apa aja ya, KTP lah, ya agama KTP aja udah. Ya nggak jadi lifestyle, nggak jadi kebutuhan, nggak jadi sebuah kewajiban ya, bukan kewajiban lah, kebutuhan. Karena kalau wajib takutnya kayak dikekang ya, dilanggar ada denda gitu. Jadi itu Pak. Jadi saya mau melihat bahwa itu sana jadi kita bisa melihat gitu dari teman kita dari saudara agama lain yang begitu ketat, begitu taat, itu jadi cerminan sama diri kita gitu. Jangan-jangan kita berdoa aja kalau enak makanannya kita lupa doa gitu. Itu yang ingin saya coba sebarkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Ya, Dika, sebenarnya semua kebenaran dalam Kristen itu respon kita hanya dibutuhkan satu oleh Tuhan, yaitu kita mempunyai kesadaran rohani. Fasilitas orang Kristen ini luar biasa. Berdoa tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Ya. Dan kita berdoa kepada Tuhan yang paling dekat. Karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sehingga ungkapan kita dalam pengakuan iman rasuli atau credo, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus. Dan 2 Korintus 1:1-2 menyatakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dalam hati. Jadi sebenarnya Tuhan yang kita cari untuk kita berdoa ini tidak jauh, dalam hati. Kedua, karena kita bawa hati kita kemana terus, kapan saja kita bisa berdoa dengan tempat di mana saja kan. Nah, kesadaran inilah yang harus dibangun dalam sebuah gereja. Kesadaran ini harus dibangun dalam pribadi jemaat. Dan ini adalah tugas dari para pemimpin gereja. Jadi Tuhan tidak membuat peraturan yang seperti bangsa-bangsa lain, agama lain, karena peraturan itu cenderung memaksa. Tapi kalau kesadaran cenderung rela. Nah, ini bedanya Anda harus tahu. Kenapa materi Roh Kudus?
kita yang tidak menggunakan ini dengan baik. Kita yang tidak menggunakan dengan baik. Jadi persoalannya bukan dibuat peraturan atau tidak. Peraturan orang Kristen lebih lagi. Contoh, berpikir aja udah berbuat dosa. Benar nggak? Tempat lain tidak. Kalau belum berbuat dosa katanya. Kalau kita Kristen, baru berpikir aja, baru mengingini udah berbuat dosa. Nah, jadi sebenarnya hukum kita, peraturan kita, pengertian kita, kedalaman kita dengan firman Tuhan Kristen ini, bukan saya bela, luar biasa. Tapi orang-orangnya yang tidak menghargai itu. Iya kan? Kita doa nggak perlu teriak, dalam hati juga bisa. Kapan di mana saja Tuhan ada dalam hati kita, tinggal kita ngomong diam-diam. Nah, tapi siapa di antara kita yang mau menggunakan fasilitas ini? Hanya orang yang menghargai, menghormati, dan mengerti Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, saudaraku, percuma kita bikin aturan. Karena orang akan merasa terpaksa. Karena ini bukan Taurat. Ini kasih karunia Tuhan. Kita sadar benar Tuhan kita tidak jauh. Silakan Anda ngomong, berdoa di mana saja, kapan saja. Itu juga. Nah, jadi di situ. Jadi yang jadi titik poinnya bukan di peraturannya. Di hati kesadaran orang-orangnya. Nah, itu di situ. Maka dibilang tadi, kalau kamu berdoa dengan rohmu. Apa roh itu? Hati kita. Nah, tapi kan banyak orang berdoa bukan dengan hati. Oh, ini kewajiban. Oh, ini lihat orang. Oh, karena di sana begini, saya harus begini. Tetangga kita, agama lain. Jangan. Jangan begitu. Ini memang kita dengan Tuhan kita. Kapan saja, di mana saja. Itu pengertiannya. Nah, untuk pengertian seperti ini saya bilang tadi, saya usulkan. Coba kalian bikin seminar tentang doa kepada jemaat. Karena banyak juga yang hanya berdoa kalau ada kebutuhan saja, kan? Oke, thank you Andika. Tuhan berkati ya. Oke. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Bang Dika buat pertanyaan dan sharingnya. Teman-teman, kita mau masuk ke dalam persembahan. Untuk pengumpulan persembahannya bisa dilihat di share screen. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau sama-sama bernyanyi, Bapa aku persembahkan tubuhku. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Sebelum doa syafaat, mungkin ada Momo
Dari pengurus. Dari Afi? Nggak ada. Ya, shalom teman-teman, shalom pendeta. Sebelumnya terima kasih untuk pelayanan pendeta Tommy, dan semoga di PA-PA berikutnya kita bisa berjumpa lagi ya pendeta. Mungkin kalau dari Momo, dari pengurus, mau mengingatkan lagi kepada teman-teman, untuk hari Minggu kita ada kebaktian secara live streaming pukul 9.30, dan itu hanya dilakukan satu kali. Link YouTube-nya udah di-share juga, nanti akan di-share di grup Permata maupun juga di grup-grup PJJ, jadi mohon partisipasi teman-teman untuk tetap mengikuti kebaktian di hari Minggu. Bujur, terima kasih. Aku mau menambahkan mungkin buat teman-teman juga untuk hari Rabu dan hari Kamis ada PJJ. Mungkin teman-teman Permata juga boleh ikut. Nanti linknya juga di-share biasanya di grup Permata setiap hari Rabu dan Kamis. Rabu sektor 126, hari Kamis sektor 345. Terus untuk doa syafaat, kami mau minta tolong sama Gita dan Bang Dika untuk bawa doa syafaat kita malam hari ini. Ini untuk topik doa syafaatnya. Buat kita mungkin boleh nomor 1 sampai nomor 4. Selanjutnya nomor 5 sampai nomor 8 nanti dibawa sama Bang Dika. Untuk pendeta kami minta tolong setelah Bang Dika nanti ditutup pendeta doa persembahan dan doa berkat. Pendeta tapi masih mute. Boleh di-unmute. Oke. Gita dan Bang Andika. Oke, baik. Ya, siap. Terima kasih. Ya, teman-teman, kita sudah di ujung PA kita malam hari ini. Sebelum kita mau masuk ke doa syafaat kita mau angkat satu pujian lagi. Oh iya ya. Fungsi sampai lupa. Satu lagi ya. Kita mau sama-sama bernyanyi, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa.
sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Oke teman-teman, pendeta, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu, di mana malam hari ini kami bisa bersama-sama bersatu hati dengan mengikuti PA Permata melalui Zoom pada kesempatan kali ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu juga, di mana kami masih Engkau berikan kesehatan ya Bapak, masing-masing setiap kami, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami, melakukan kegiatan kami ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan Yesus yang tambahkan kesehatan kepada kami, walaupun di dalam keadaan saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami juga harus melakukan aktivitas kami, baik itu di rumah, ataupun di kantor kami ya Bapak, tapi Engkau tetap menyertai kami, Engkau yang turut campur di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati juga di setiap kami apabila di saat ini ada yang kurang enak badan ataupun yang sedang sakit, Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang pulihkan ya Bapa. Berkati juga keluarga kami, Engkau yang menyertai walaupun kami ada yang jauh dari keluarga kami, Tuhan Yesus yang tetap jaga dan melindungi keluarga kami ya Bapa. Terlebih kami ingin mendoakan untuk kedua orang tua dari teman kami, yaitu Bang Rido ya Bapak, Bang Rido Ginting, di mana saat ini kedua orang tua dari Bang Rido sedang sakit ya Bapak, Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan ya Bapak, Engkau berkati di dalam pengobatan, di dalam pemulihan kedua orang tua Bang Rido ya Bapak, Engkau yang berkati juga setiap obat-obatan, setiap tim medis yang membantu di dalam penyembuhan beliau ya Bapak. Tuhan Yesus juga berkati di dalam setiap kami, setiap permata yang saat ini sedang bekerja, Engkau yang memberkati, baik kami yang WFO ataupun WFA, Engkau yang berkati ya Bapak. Berkati juga di setiap kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau yang bantu ya Bapak, Engkau yang tunjukkan yang terbaik, yang bisa menjadikan tempat untuk kami bekerja, untuk kami belajar, untuk kami dapat memiliki pengalaman di dalam bekerja tersebut ya Bapak. Engkau yang selalu turut campur di dalam kami menyebarkan CV, di dalam kami interview, Engkau yang turut campur ya Bapak. Engkau berikan hikmat ya Bapak, Engkau yang berikan kesabaran kepada setiap kami di dalam menunggu kepastian, di dalam kami sedang mencari pekerjaan ya Bapak. Dan juga kepada Permata, kepada teman-teman kami yang saat ini sedang sekolah di dalam SMA, di dalam kuliah, ataupun yang saat ini sedang menyelesaikan skripsi kami ataupun tesis kami, Engkau yang turut campur ya Bapak di dalam proses, di dalam persekolahan kami, di dalam perkuliahan kami ya Bapak. Engkau berkati, berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap Permata ya Bapak, berikan kesabaran kepada mereka walaupun harus belajar melalui daring, melalui online, tapi kami percaya, yakin di dalam setiap proses yang kami jalani ini akan membawa suatu yang lebih baik lagi untuk masa depan kami. Tuhan Yesus, terlebih lagi kepada setiap Permata, setiap teman kami yang saat ini sedang mencari teman hidup ya Bapak, Engkau yang berkati, tunjukkan yang terbaik ya Bapak, yang seturut kehendak-Mu, yang bisa sama-sama membantu, yang bisa sama-sama meneguhkan hati ya Bapak untuk bisa berjalan seturut kehendak-Mu saja ya Bapak. Kalau memang sudah waktunya untuk bertemu dengan teman hidup kami ya Bapak, Engkau yang berkati karena semua indah pada waktunya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, demikian doa dan permohonan kami. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu hingga pada malam hari ini, Tuhan Yesus, kami masih bisa berdoa, masih bisa melaksanakan PA Permata meskipun secara daring. Masih memberkati kami sehingga kami dapat menyimak apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan dengan baik. Kau yang berkati agar setiap
firman Tuhan, ya pembahasan firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kami, dapat menjadi sandaran hidup kami, Tuhan, bahwa doa adalah nafas orang Kristen, sehingga tanpa berdoa maka orang Kristen akan mati secara rohani. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan, para pelayan, Pendeta Tommy yang pada malam hari ini Engkau izinkan untuk membawa PA Permata pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan umur panjang, Kau yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan sukacita, agar dalam melaksanakan pelayanan, meskipun di tengah badai pandemi COVID ini, Tuhan Yesus, Kau yang tetap mengawal terus pendeta kami, agar selalu menyampaikan dan menyampaikan firman Tuhan, agar tetap semangat, agar selalu dalam kondisi yang fit untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu juga Tuhan Yesus yang berdoa kepada dua pendeta kami, Pendeta Joyce Berusetepu dan Pendeta Geneva Berukaro. Tuhan Yesus yang memberkati pendeta-pendeta Runggun dan juga pendeta Klasis. Kau yang memberikan kesehatan, sukacita, umur panjang, rezeki, agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. Tuhan yang memberikan semangat, agar semangatnya tak pudar, tak kendur di tengah permasalahan bangsa ini yang masih cukup berat, Tuhan, di tengah pandemi, sehingga dapat melayani jemaat dengan baik. Begitu juga ya Tuhan Yesus, di sini ada teman-teman Permata, khususnya dari pengurus Klasis, Tuhan. Tuhan yang memberkati teman-teman pengurus Klasis yang malam hari ini berkesempatan bergabung di PA Permata Runggun Jakarta Pusat pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau yang memberikan kebijaksanaan kepada teman-teman pengurus Klasis dalam mengemban tanggung jawabnya yang cukup berat, menjaga kepercayaan teman-teman Permata, satu Klasis Jakarta Banten yang banyak runggun-runggun terdaftar di dalamnya. Tuhan Yesus, Kau yang berikan sukacita, semangat, kebijaksanaan dalam setiap langkah, setiap kebijakan yang mereka ambil, sehingga Permata GBKP Klasis Jakarta Banten dapat tetap bertumbuh dalam iman. Tak lupa kami mendoakan kondisi bangsa dan negara ini, Tuhan Yesus. Kau melihat tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia masih dikepung oleh virus Corona 19, COVID-19. Tuhan, Kau yang berkati agar virus ini dapat segera ditemukan vaksinnya. Tuhan yang berkati para peneliti, para tenaga kesehatan, tenaga medis yang berinteraksi langsung, yang mengurus dan merawat saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Tuhan yang berkati agar vaksin dapat segera ditemukan, Tuhan Yesus, untuk kelangsungan hidup manusia ke depannya. Tuhan yang berkati tenaga medis sebagai garda terdepan. Begitu juga kepada pemerintah kami, Tuhan Yesus, aparatur negara, aparatur militer, dan aparatur kepolisian. Tuhan, Kau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan, karena tanpa hikmat dan kebijaksanaan, maka yang terjadi hanya kekacauan. Kau yang berkati mulai dari presiden hingga pimpinan tingkat paling rendah. Tuhan, Kau yang berkati mereka, memberikan mereka umur panjang, kesehatan, agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak mengabaikan faktor kesehatan, protokol kesehatan masyarakat, namun juga dapat memberikan stimulus
perekonomian, sehingga kekacauan ataupun keributan yang dikhawatirkan banyak orang terkait COVID-19 dapat terhindar, dapat dihindari. Demikian Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Belum di-unmute, Pendeta. Belum, Pendeta. Belum, Pendeta. Belum, Pendeta. Iya, sudah. Oke, sudah ya. Ya, terima kasih Tuhan kami, saudara-saudara kami sudah menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur inilah awal dari sebuah jam doa kami bersama dengan Permata, Runggun GBKP Jakarta Pusat. Kami bersyukur Tuhan, kami sadar benar bahwa kami yang muda-muda inilah yang harus lebih banyak berdoa, menggunakan kesempatan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang berbeda, yang omnipresence, maha hadir, di mana saja kami dapat berdoa, dan kapan saja kami dapat berdoa. Kami berterima kasih kesadaran ini, supaya kami tidak malas berdoa, kami tidak enggan berdoa, dan meremehkan doa. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa untuk semua orang tua kami Tuhan. Karena tanpa mereka kami tidak ada. Anak-anak Permata kami dan orang tua mereka. Orang tua mereka baik yang ada di sini, di sekitar kami maupun yang ada di kampung. Keluarga besar kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Suku Karo kami serahkan pada Tuhan. Agar Tuhan tidak membiarkan terus mereka didera oleh sinabung. Tapi mereka mendapatkan kesuburan tanah. Dan mereka menghargai itu dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk yang bertugas pelayanan pada malam ini. Kami berterima kasih ada Kristi dan kawan-kawan yang lain yang bermain musik. Dan menyediakan semua perangkat IT untuk ibadah doa malam ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih untuk persembahan yang kami dapat, kami rela berikan, tidaklah sebanding dengan selamat dan berkat yang telah kami terima daripadamu, namun kami memberikan dengan tulus, ikhlas. Tuhan tolong agar kami memahami benar bahwa persembahan ini adalah ibadah untuk melayani sesama kami. Tangan-tangan dan hati yang tulus memberikan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih untuk ibadah doa kami malam ini. Kami berdoa untuk ibadah kami hari mendatang. Tuhan tolong agar semuanya siap sebagai tuan rumah, pelayan IT, kemudian juga musik, ujian dan sebagainya. Kami percaya tersedia. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami tahu bahwa Engkau telah mempersatukan kami dalam Roh Kudus. Maka sebelum kami pulang, kami mohon ya Tuhan kepadamu, bahwa di dalam nama Allah Bapa, sumber damai sejahtera, bahagia dan sukacita, limpahkanlah bagi kami itu. Tuhan Yesus Kristus, sumber selamat, rahmat, berkat, kuat, nikmat, dan sehat, rohani, jasmani, limpahkanlah bagi kami. Roh Kudus, sumber penghiburan, penyertaan, dan perlindungan kami. Di dalam segala kehidupan kami, dimanapun kami berada sebagai Permata. Limpahkanlah bagi kami dari sekarang untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini.
kasih teman-teman, terima kasih pendeta. PA kita sudah selesai. Pendeta masih ke-mute. Mungkin kita mau foto dulu sebentar. Teman-teman yang belum buka kameranya, boleh dibuka biar kita take foto. Ada Set, mungkin Set boleh buka kameranya Set. Nanti kita fotonya 2 kali ya teman-teman, jadi boleh ditahan dulu senyumnya. Oke. Sudah? Kita foto ya pendeta. Oke, sebentar. Ya, 1, 2, cheers. Cheers. Oke, sebentar. Satu lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut PA malam hari ini. Sampai bertemu di PA berikutnya. Dek Kristi. Ya. Boleh izin nggak? Sebentar. Oh ya, saya boleh Bang. Mau publikasi. Ya, teman-teman Permata Jakarta Pusat, terima kasih untuk undangannya kepada kami, teman-teman Klasis. Teman-teman, kita mau publikasi sedikit. Besok kita ada acara cakap-cakap Permata. Itu kita akan membahas mengenai self-acceptance. Pembicaranya itu Aceh Sinaga, mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya. Aceh Sinaga, itu acaranya Sabtu besok jam 5 sore. Teman-teman bisa saksikan live di YouTube-nya kita, Permata GBKP Klasis Jakarta Banten gitu. Jadi kenapa ini diangkat? Karena insecure nggak hanya di wanita aja, di laki-laki pun ada. Dan mungkin ketika kita bukan yang mengalami insecurity itu bisa jadi kita bisa jadi berkat buat orang lain ketika kita tahu bagaimana untuk menghargai diri sendiri gitu, untuk self acceptance. Jadi teman-teman, kami tunggu kehadirannya. Kita sama-sama belajar besok jam 5 sore. Jujur. Oke. Jujur, terima kasih informasinya Bang. Ya teman-teman, jangan lupa besok kita sama-sama nonton live-nya di YouTube-nya Permata. YouTube-nya Bang? Di IG. Permata GBKP Klasis Jakarta Banten. Oh, di Instagram. Oke, jangan lupa. Di YouTube. Di ya. YouTube. Kelihatan ya tuh. Iya, Permata GBKP Klasis Jakarta Banten. Yoi. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Mungkin nanti pas lagi nonton boleh sambil di storyin, terus nanti di-update di Instagram. Nanti boleh tag Permata Jakarta Banten sama Permata Jakarta Pusat. Jakpus, iya dong. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu. Thank you teman-teman. Pendeta. Selamat beristirahat. Sehat-sehat ya teman-teman. Terima kasih pendeta. Bye-bye. Terima kasih Kak Kristi, Bang. Terima kasih.